Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apendi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tugas seminar proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Tingkat Produktivitas dan Loyalitas Kerja Terhadap Promosi Jabatan di PT Supra Primatama Nusantara, Serang, Banten. Pada bab pertama saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan bisnis yang begitu pesat ini mengharuskan perusahaan dalam memperhatikan faktor-faktor produksi yang ada. Salah satu faktor produksi dalam perusahaan adalah sumber daya manusia. Selain sumber daya manusia, terdapat juga sumber daya alam dan juga sumber daya modal. Produktivitas di dalamnya mengandung dua konsep yang utama, yaitu efisien dan efektivitas. Dalam efisiensi dapat mengukur sumber daya baik dari manusia, keuangan, atau dapat juga dari alam yang dibutuhkan guna memenuhi tingkat dari pelayanan yang diinginkan. Efektivitas adalah mengukur dalam segi hasil mutu pelayanan yang telah dicapai. Menurut Alex S. Nitisemito, loyalitas adalah kesetiaan, tekad, dan kesanggupan menaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu disertai dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Promosi dapat diartikan juga sebagai penghargaan atas keberhasilan karyawan yang menunjukkan prestasi kerja yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Pada identifikasi masalah, terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu belum adanya posisi yang kosong untuk karyawan yang memang telah memenuhi persyaratan untuk dipromosikan. Yang poin kedua, terdapat beberapa karyawan pada posisi direct sales yang menyatakan tidak tertarik untuk dipromosikan, yang disebabkan mereka khawatir tidak bisa menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenang barunya. Yang ketiga, tingkat produktivitas dan loyalitas karyawan masih rendah yang disebabkan karena berbagai faktor seperti kurangnya kesejahteraan karyawan, tingkat disiplin kerja yang kurang baik, dan berbagai faktor lainnya. Poin yang keempat yaitu pihak perusahaan masih dirasakan kurang maksimal dalam memberikan pelatihan, pengembangan, dan lain-lain. Yang selanjutnya rumusan masalah, terdapat 6 poin. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh tingkat produktivitas terhadap promosi jabatan pada PT Supra Primatama Nusantara? Yang kedua, seberapa besar pengaruh tingkat produktivitas terhadap promosi jabatan pada PT Supra Primatama Nusantara? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh loyalitas terhadap promosi jabatan pada PT Supra Primatama Nusantara? Yang keempat, seberapa besar pengaruh loyalitas kerja terhadap promosi jabatan pada PT Supra Primatama Nusantara? Yang poin kelima, apakah tingkat produktivitas dan loyalitas kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap promosi jabatan pada PT Supra Primatama Nusantara? Yang keenam, seberapa besar pengaruh tingkat produktivitas dan loyalitas kerja secara bersama-sama terhadap promosi jabatan pada PT Supra Primatama Nusantara? Selanjutnya yaitu kegunaan hasil penelitian. Kegunaan yang pertama bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan penulis mengenai produktivitas kerja dan loyalitas kerja agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan pekerjaan bagi perusahaan. Dari segi praktis, hal ini berguna untuk memberikan masukan dan informasi terkait pengaruh produktivitas kerja dan loyalitas kerja karyawan pada PT Supra Primatama Nusantara cabang Serang, Banten, sehingga diharapkan akan menjadi acuan atau dasar dalam menentukan berbagai kebijakan terutama mengenai promosi jabatan bagi masyarakat umum untuk memperluas wawasan sebagai bahan acuan untuk melakukan pembangunan atau perubahan baru bagi universitas, yaitu sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya.
Selanjutnya bab 2 yaitu promosi jabatan. Menurut Siagian, promosi jabatan merupakan pemindahan pegawai atau karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi serta diikuti oleh tugas dan tanggung jawab dan juga wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Kemudian dasar-dasar pertimbangan promosi jabatan. Yang pertama yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan promosi yang didasarkan pada lamanya pengalaman kerja si karyawan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kecakapan. Kecakapan merupakan total dari semua keahlian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu produktivitas kerja karyawan. Menurut psikologi, produktivitas merupakan sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Selanjutnya yaitu loyalitas karyawan. Loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian, dan kepercayaan yang diberikan atau ditunjukkan kepada seseorang atau organisasi yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan pelayanan dan perilaku yang terbaik. Selanjutnya yang bab ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Dengan maksud untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian haruslah berlandaskan dengan keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan juga sistematis. Dalam metode penelitian, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan juga metode tradisional. Kenapa bisa dinamakan itu? Karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data primer dan sekunder. Yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam teknik analisis data terdapat dua teknik, yaitu deskriptif variabel. Di dalam penyusunan alat pengumpulan data, penulis menetapkan tingkat produktivitas kerja sebagai X1 dan loyalitas kerja sebagai X2 dan promosi jabatan sebagai Y. Kemudian yang kedua yaitu analisis kuantitatif data. Dalam analisis kuantitatif data terdapat beberapa analisis. Yang pertama yaitu uji normalitas data. Uji normalitas data merupakan salah satu dari uji persyaratan data yang digunakan untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Kemudian yang kedua, analisis deskriptif. Digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Yang ketiga yaitu analisis regresi linear sederhana. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat produktivitas kerja dan loyalitas kerja terhadap promosi jabatan di PT Supra Primatama Nusantara. Yang selanjutnya yaitu koefisien korelasi. Merupakan nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Yang terakhir yaitu analisis koefisien determinasi. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh antara kedua variabel yang diteliti, maka dihitung koefisien determinasi dengan asumsi faktor-faktor lain di luar variabel yang dianggap konstan atau tetap. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.